Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat mahasiswa PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Wirta Rahmi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Pendidikan Sejarah LPTK Universitas Riau tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pengimbasan tugas siklus 1 PPL dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini ibu lihat anda semua sehat-sehat ya. Wajahnya bahagia semua ya. Mungkin karena sarapan udah tadi pagi banyak lontong, kemudian tambah lagi sapu ini kasih yang tuanya ya, kan kasih yang tua. Nah, jadi itu. Alhamdulillah, jadi kita kembali bertemu pada pelajaran sejarah kita di pertemuan yang ke-3 ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai, ibu silakan kepada ketua kelas untuk menaikkan pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi bersama bisa memperlancar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekali lagi Ibu tanyakan kabar ya, sehat ya, kabar semuanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini Ibu absensi dulu ya kehadirannya. Siapa yang hadir pada hari ini? Hari Kamis ya. Siapa yang tidak hadir? Ada temannya yang hadir hari ini? Nihil, Bu. Oh, nihil ya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya. Berarti kelas 11-1 ini hadir semuanya. Ya, mantap, luar biasa Ibu rasa ini kelas 11-1. Itu sekali dulu. Bandingkan di kelas lain ini ya, di antara kelas 11-1 sampai kelas 11-10 ini rajin yang nomor 1 topnya kelas 11-1 ya. Nah, jadi itu dari Ibu. Kemudian di sini sebelum kita menyampaikan pembelajaran pada hari ini ya, sebelum itu kita sedikit dulu aja ya, supaya lebih menarik karena sekarang kan di jam ke-3 nih kan. Jadi Ibu lihat wajah kalian ada yang semangat, ada yang agak lesu sedikit, entah kenapa, bisa tahu kan entah ngantuk ya kan. Jadi kita ice breaking dulu. Nah, di sini ice breakingnya itu olah pikir. Ya, Ibu menggunakan kata clue ya. Kata clue-nya misalnya bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat itu kata clue-nya. Jadi kalau seandainya 10 itu 1, maka 8 berapa? 2. Ini jemaah jawab ya, nggak angkat tangan nggak? Sekali lagi, 2 betul. Kalau seandainya 20 itu 1, 300 berapa? Siapa yang tahu? 300 berapa? Siapa? Ririn? Berapa Ririn? Nah, 2 bagus ya. 2 bagus. Ini yang kata clue-nya hebat semuanya. Kemudian ice breaking yang kedua itu Ibu menggunakan kata clue-nya adalah perhatikan kata yang disebutkan. Ya. Nah, Ibu di sini menepuk nyamuk ya. Ibu tepuk. Berapa nyamuk yang mati? Coba siapa yang tahu? Naila, siapa Naila? Naila, siapa Naila? 4. Betul? Betul.
tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik bisa menyajikan makalah terkait perumusan teks proklamasi. Nah, itulah tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mereview, ya, menanyakan materi kita yang minggu lalu. Nah, kira-kira ada nggak di sini anak-anak Ibu yang belajar tadi malam? Mau tidur misalnya, atau bangun tidur pagi tadi ya. Biasanya kalau siswa disiplin itu siswa yang terpelajar dan yang rajin membaca buku literasi, apalagi di kurikulum Merdeka sekarang. Ayo, siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Coba si Fitri ya, Fitri. Coba Fitri berdiri, Fitri. Coba sebutkan apa materi kita, Fitri? Materi kita minggu lalu yaitu proses kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Ya, Kemudian peperangan di wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam Perang Pasifik. Kemudian latar belakang dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. betul ya, bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Fitri menyebutkan materi kita pada minggu lalu. Materi yang kita pelajari minggu lalu tetap kalian pelajari ya, jangan disimpan materi itu, dipelajari, dibaca terus. Karena ibarat kata rajin membaca, sering dibaca, mudah kita ingat, ya kan? Itu pas kaji bila diulang. Itu ibarat kata. Sampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyajikan sebuah gambar, beberapa gambar maksudnya ya, gambar dan ada 2 video. Di sini terkait dari materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian ya. Silakan, ini gambar yang pertama. Nah, siapa yang tahu gambar siapa itu? Coba. Gambar ini apa tokoh yang ada pada gambar depan. Coba angkat tangan. Berdiri nak, berdiri. Tekan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Aina Najwa, izin jawab. Jawabannya itu gambar Insinyur Soekarno dan Bagus ya ini. Itu gambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapa yang tahu itu siapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu? Siapa? Coba angkat tangan lagi, itu siapa nih? Siapa tokoh yang di depan ini? Apa perannya di negara kita? Coba lirik. Bagus lirik ya, betul sekali. Ini adalah mantan presiden kita yang pertama pada masa Orde Lama. Ini presiden kita yang pertama beserta wakil presiden. Lagi. Nih, lagi nih. Ada 3 tokoh ini di ruangan meja makan tadi ya kan? Nah, ini siapa yang tahu siapa ini? Coba. saya Fitriani izin menjawab. Itu yaitu Mamaga Laksamana Maeda, tempat rumusan teks proklamasi dilakukan. Bagus, tepat sekali ya. Ini merupakan rumah Laksamana Muda Maeda, di mana rumah ini dijadikan sebagai perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa mereka ini? Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan ada Ahmad Subarjo. Bagus, lanjut lagi. Kita jadi itu gambar. Sekarang Ibu akan menampilkan ada video ya besar. Pokoknya kita harus segera tambah pikiran. Silakan kalian perhatikan, amati dan lihat gambar di depan ya.
golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno-Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Jadi itu terjadi pada tanggal 15, menjadi sangat penting sekali. Pokoknya kita harus kita harus segera diucapkan, diproklamasikan. Tapi Soekarno tampaknya tidak begitu merespons segera. Secara pikiran mereka sudah siap. Ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudarko Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Nah, dari video tersebut, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Coba. Baik. Saya Reviani Sapinti. Video tersebut menjelaskan tentang peristiwa kemerdekaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagus ya, tepat sekali. Betul. Jadi video ini menayangkan bahwasanya ada suatu peristiwa penculikan dua tokoh golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang dibawa tadi ke Rengas Dengklok. Next video yang kedua. Kan proklamasi kemerdekaan. Yosi, sedianya Soekarno dan yaitu. Silakan anak-anak ibu semua, siapa yang bisa menyebutkan apa yang terkait dari video tersebut, peristiwa apa? Coba sebutkan nama. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi. Dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah Kami Bangsa Indonesia, Kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Nama saya Aulia, izin menjawab. Video tersebut menayangkan tentang peristiwa kemerdekaan teks proklamasi. Bagus ya, bagus ya, betul sekali ya. Tentang peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 orang tokoh tadi ya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soekarno. Jadi dari gambar yang Ibu tayangkan tadi dan video juga Ibu tayangkan, siapa kira-kira di antara anak Ibu semua yang bisa menyimpulkan kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini sama Anda semua? Ayo, siapa yang bisa tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Irin ya, Irin. Dari materi yang tadi saya dapat menyimpulkan bahwa peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antar golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Betul sekali ya, betul Irin. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik, nah untuk itu, di sini Ibu berikan sekilas singkat materi ini. Nah di sini
Peristiwa Rengas Dengklok di sini merupakan suatu peristiwa penculikan ya, mengamankan ya golongan muda, mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat yang dinamakan dengan Rengas Dengklok. Gunanya agar golongan tua ini tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Nah di sini latar belakangnya ada ya, latar belakang kenapa golongan muda ini mengamankan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok, karena terjadinya perbedaan pendapat. Nah nanti jelasnya kalian akan tampilkan dalam kelompok diskusi. Kemudian berikut lagi yang kedua, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi perumusan itu dilakukan oleh 3 orang tokoh tadi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda terkait dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, nanti lebih jelasnya akan kalian bahas dalam kelompok diskusi. Baik. Nah, pada hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran namanya PJBL ya. Project Based Learning, artinya pembelajaran yang berbasis proyek ya. Proyek artinya di sini peserta didik gitu untuk membuat suatu proyek. Nah, sederhana saja. Ibu akan meminta kalian membuat makalah ya, seperti yang Ibu instruksikan Ibu kemarin ya kan. Udah siap makalahnya kan? Ya. Terus, udah bawa makalahnya? Ada. Tunjukkan. Ada semuanya? Nah, mantap ya, bagus. Nah, sekarang kita akan tampilkan makalah tadi ya, presentasikan ke depan. Sekarang anak-anak Ibu silakan duduk berdasar kelompok masing-masing yang sudah Ibu tetapkan pada minggu yang lalu. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, nah sekarang jadi nah, baik, sekarang walaupun namanya siap, sekarang tolong kalian nampakkan dulu persiapkan diri untuk tampil ke depan. Jadi rumpukan dulu, ini siapa nanti yang mau tampil ya ke depan tegas untuk mempresentasikan makalah kalian ya. Jangan tampil dulu kelompok 1 ya, habis itu kelompok 2 ya. Jadi dirumpukan dulu, didiskusikan dulu apa saja persiapan kalian nanti akan tampil ke depan. Silakan. Nah, sekarang Ibu persilakan ya kelompok 1 untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan makalah kalian yang telah kalian buat ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 ke depan, bawa kursinya ya. Bawa kursinya, terus kalian bawa meja 1 ya. Silakan. Ya, kursinya. Ingat ya,
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Hadirin sekalian, dari terima kasih kepada Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh pada ini, dipersilakan. Baiklah, saya Fitriani akan menjawab pertanyaan dari dia. Pertanyaannya yaitu siapa yang mencuri Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya yaitu pada saat peristiwa Rengas Dengklok, Yusuf Kunto bersama Sukardi dan beberapa anggota KK menjadi tokoh yang menjemput Soekarno dan Hatta dari Jakarta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Bagaimana Dea? Jawaban saya bisa diterima? Oke, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Tia. Karena Tia dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan. Jadi jawab pertanyaannya, mengapa golongan muda mendesak golongan tua agar proklamasi kemerdekaan tanpa sidang PPKI? Alasan golongan pemuda menolak proklamasi kemerdekaan disampaikan melalui PPKI adalah karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Apa bisa diterima? Hadirin sekalian, dari diskusi yang terjadi pada sesi terbuka ini dapat kita simpulkan yang akan disimpulkan oleh kesimpulan dari materi kami hari ini adalah di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun, Soekarno menolak. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan pihak Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, sebagai seorang pelajar, kita dapat menarik makna bahwa berpikiran terbuka dan menerima perbedaan, kritik, dan saran serta mampu menganalisa setiap permasalahan akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan menggapai cita-cita. Sulit simpulannya ya. yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup dengan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya. Jadi dengan adanya penampilan presentasi kelompok tadi, kira-kira ada nggak yang mahasiswa ibu di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi menjelang siang ini? Ya, kita 2 orang ya. Ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan materi terkait pembahasan diskusi oleh kelompok yang tampil tadi? Silakan 2 orang ya, boleh. Coba sesi hati ya, yang berdiri nanti situ ya. Materi yang saya dapat secara umum yaitu pertama, peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan pelaksanaan proklamasi. Yang kedua yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Laksamana Saeda yang menghasilkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melalui peristiwa Rengas Dengklok, sebagai seorang pelajar, kita dapat menarik makna bahwa berpikiran terbuka dengan menerima perbedaan, kritik dan saran, serta mampu menganalisis setiap permasalahan akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari.
siaran ya. Mengenai perbedaan pendapat. Sehingga rekomendasi kita dia kan artinya kita menghargai pendapat orang lain atau pendapat yang lebih tua dari kita. Tidak boleh kita bersifat egois, baik ya. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu minta kalian di sini untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan siapa yang mau merefleksikan? Silakan Nadir. Baik Bu, izinkan saya merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya sangat senang dan bahagia sekali belajar pada hari ini karena saya mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai sikap saling menghormati ketika penyampaian gagasan, sikap pantang menyerah, dan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan negaranya daripada kepentingan diri sendiri. Dan semoga kami menjadi pribadi yang cerdas dan kritis untuk memajukan bangsa. Amin. Kita berjumpa sama Anda semua yang sangat semangat ya, semangat, gembira dan bahagia sekali untuk mendapatkan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, dari paparan materi tadi, alhamdulillah merasa semua seperti Ibu sudah mengetahui, memahami, dan juga bisa menerapkan pembelajaran kita ini pada kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan materi kita pada pagi hari ini bisa kita ambil makna dari apa yang telah kita pelajari ini. Mulai dari peristiwa Rengas Dengklok tadi sampai ke perumusan programasi. Jadi kita ambil makna dari semua itu ya. Jadi sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan membacakan doa. Ya, silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Silakan Nabil pimpin doa. Baiklah, untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Doa mulai. Bismillah. Pertemuan kita minggu depan ya, ini pertemuan yang lupa tadi. Jadi tolong pelajari materi minggu depan yaitu tentang pembacaan teks proklamasi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tolong Ananda Ibu semua dicari referensi baik itu di Google, di YouTube, ya kan? Kemudian di media-media lain, internet lain terkait materi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Memberi kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi silakan atau buku latihannya. Ya silakan ya, ini pertanyaan yang pertama. Kita belakang peristiwa Rengas Dengklok. Dari beberapa orang yang telah mengerjakan latihan, dan alhamdulillah ya, ini Bu koreksi yang pertama itu dapat 100. Nah, kemudian sana nih. Bisa. Yang kedua si Aini. Ini betul semua ini 100 Aini ya. Ini merasa ini semuanya pasti 100 semua ini. Ya, ini mungkin ini saja cukup di sini ya sampai materi kita pada pagi hari ini. Nah, dan alhamdulillah itu tadi sangat senang sekali melakukan pembelajaran pada hari ini karena Anda semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.